Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum mengawali pembahasan pada video ini, izinkan kami selaku kelompok 7 dari kelas DG2A untuk memperkenalkan diri. Saya Salwa Arini Panggabean. Saya Muhammad Al-Fatih. Dan perkenalkan saya Dwi Ardiansyah. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu seputar periode gaya pop art dalam estetika barat. Untuk mengenal lebih jauh apa saja yang terdapat dalam periode gaya pop art, ada kalanya kita mengetahui definisi dan pengertian dari pop art itu sendiri. Pertama, menurut Oxford Dictionary, popular art atau yang sering disingkat pop art adalah seni yang didasari oleh budaya populer modern dan media massa dengan tujuan sebagai komentar kritis atau ironis pada seni-seni yang mengandung tradisional. Yang kedua, menurut Cambridge, pop art adalah jenis seni modern yang dimulai pada tahun 60-an yang sifatnya itu memaknai gambar atau objek dari kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menurut Collins Dictionary, pop art adalah gerakan seni modern yang meniru metode, gaya, tema dari budaya populer dan media massa seperti iklan, komik, dan fiksi ilmiah. Maka dari itu, pengertian pop art secara garis besar dapat dikatakan adalah metode, gaya, budaya, bahkan aliran seni yang menggabungkan elemen-elemen kontras dan menghasilkan nilai keestetikannya sendiri. Selanjutnya, gaya pop art juga mengalami sejarah berdirinya seperti apa dan bagaimana perkembangannya sampai sekarang. Sejarah dan perkembangan periode gaya pop art dibagi menjadi 3 dekade. Yang pertama itu ada tahun 1950-an, di mana pertama kali seorang kurator sekaligus kritikus dari Inggris yang bernama Lawrence Alloway mengenalkan aliran seni yang disebut pop art. Pop art ini merupakan terobosan dari sebuah ketidakpuasan terhadap berkembangnya gaya ekspresionisme yang melanda kaum akademis yang dianggap tidak memberikan sumbangan kepada masyarakat pada saat itu. Lalu, pop art kian berkembang di Amerika maupun di Inggris pada tahun 1960-an. Sekaligus terjadinya fenomena baby boomers di mana populasi manusia usia remaja maupun dewasa tercatat sebagai pertumbuhan terbesar dalam sejarah. Fenomena itu memunculkan berbagai gesekan dengan nilai-nilai yang dianut oleh generasi-generasi sebelumnya. Setelah fenomena terjadinya baby boomers, pop art kian menciptakan banyak ikon-ikon yang sering muncul di media massa maupun lingkungan masyarakat umum seperti komik, iklan, selebriti, dan sebagainya. Melalui pop art, seniman-seniman juga mencoba untuk melakukan semacam eksperimen melalui tampilan yang terkesan dangkal dan penuh tidak keseriusan, dan disinilah titik pop art menawarkan kebebasan perpaduan gaya yang tidak lazim dalam seni rupa hingga pada akhirnya karya-karya yang diciptakan oleh seniman tersebut dikenal hingga mendunia. Memasuki tahun 1970, pop art semakin jaya karena dimuat dalam media massa seperti spanduk, poster, bahkan produk-produk yang tujuan konsumennya adalah anak muda. Kehadiran pemanfaatan ilustrasi pop art di produk-produk tersebut mengakibatkan pop art mengakhiri kejayaannya dengan singkat. Karena kehadiran pop art itu sebenarnya masih dianggap sebagai media kritik sosial, namun malah dijadikan sebagai andalan industri dalam mempresentasikan produknya ke masyarakat luas khususnya Amerika dan Inggris. Walaupun pop art hanya terjadi pada tahun 1950-1970, kehadiran gaya pop art masih bisa kita lihat melalui karya-karya seniman, baik lewat internet maupun pameran. Begitupun dengan masuknya gaya seni pop art yang merebak di Indonesia pada tahun 70-an melalui pameran karya seni kepribadian apa. Pameran ini bertujuan untuk membuka luas jalan untuk kesenian baru masuk ke Indonesia sebagai jiwa yang baru. Oke, kita lanjut slide 3. Seniman yang pandangan dan karyanya terpengaruh terhadap gaya pop art terbagi menjadi 4 seniman. Yang pertama ialah Andy Warhol. Ia lahir pada tahun 1928 dan meninggal pada tahun 1987. Ia merupakan seorang tokoh tersohor dalam mencetuskan gerakan pop art di Amerika Serikat pada tahun 1990-an. Salah satu karya beliau yang mendunia yakni potret Marilyn Monroe dengan warna-warna yang cerah dan lukisan kaleng Sue Campbell. Yang kedua ialah Richard Hamilton. Ia lahir pada tahun 1922. Beliau adalah tokoh penting dari kelompok seniman London yang tertarik dengan budaya populer Amerika. Karya kolase milik Hamilton yang berjudul Just What Is It That Makes Today Home So Different, So Appealing, dianggap banyak berisi unsur-unsur pop art yang muncul kemudian di Amerika Serikat. Kolase ini mengandung unsur-unsur seperti label dagang, logo produk, dan bagian yang ditonjolkan dalam buku komik. Bahkan kata pop pun muncul dalam karya ini. Yang ketiga ialah Roy Lichtenstein. Ia merupakan seniman pop Amerika kelahiran tahun 1923. Selama tahun 1960, beliau menjadi tokoh terkemuka dalam gerakan seni baru. Karyanya didefinisikan premis dasar seni pop melalui parodi.
Karyanya sangat dipengaruhi oleh ikan populer dan gaya buku komik. Lukisannya pun dipamerkan di Leo Castelli Gallery di New York. Yang terakhir ialah Weda Kingoshi. Ia adalah seniman grafis Indonesia. Weda dikenal sebagai pencipta aliran webpop atau FMB. Atas jasanya ini, beliau dijuluki Bapak Ilustrasi Indonesia. Pada tahun 1990, Weda merancang cara baru untuk menggambar ilustrasi wajah. Hal ini ia lakukan karena penurunan daya penglihatannya karena usia yang telah mencapai 40 tahun. Weda kemudian mencoba ilustrasi dalam bentuk yang bergaya kubisme untuk gambarnya. Gaya ini kemudian tumbuh dan semakin populer sebagai bagian dari gaya pop art. Bahkan hingga saat ini, terdapat 2 karya pop art yang dibuat oleh Andy Warhol, dan diantaranya ialah The Sword Marilyn dan Campbell Soup. The Sword Marilyn adalah sebuah karya seni yang diproduksi atau dibuat pada tahun 1964 oleh Andy Warhol. Pop art ini terdiri dari 4 macam kanvas. Masing-masing persegi berukuran 40 inci dan masing-masingnya terdiri dari lukisan Marilyn Monroe yang di dahinya ditembak dengan satu peluru. Beliau menyimpannya di The Factory studionya di East 47 Street di Manhattan. Yang kedua ialah Campbell Soup Cans yang disusun oleh Andy Warhol dan dilukiskan di atas kanvas. Seni grafis ini pernah menjadi pembicaraan karena dicuri saat dipamerkan di Museum Seni Missouri, Amerika Serikat. Oke, kita lanjut ke slide 5. Di dalam slide 5 terdapat karya pop art yang dibuat oleh Richard Hamilton. Tahun 1956, Hamilton membuat sebuah kolase yang disebut Just What Is It That Makes Today Home So Different, So Appealing. Dalam merencanakan kolase tersebut, Hamilton mengetikkan daftar kategori yang direncanakannya untuk dimasukkan. Di antaranya ialah pria, wanita, makanan, sejarah, koran, bioskop, peralatan rumah tangga, mobil, luar angkasa, komik, TV, telepon, dan juga informasi. Gambar yang sesuai dengan kategori Hamilton bersumber dari tumpukan majalah Amerika yang dibawa kembali oleh McHale dari Amerika Serikat. Selanjutnya, ada karya dari Roy Lichtenstein yang berjudul The Crying Girl. Crying Girl adalah lukisan pop art yang dibuat oleh Roy Lichtenstein yang berukuran 46 inci persegi dan menggambarkan tentang gadis yang menangis yang sedang mengusap air matanya. Lukisan ini sendiri menggambarkan tentang kaum wanita pada era 1950 hingga 1960-an yang berjuang untuk atas dasar persamaan hak. Nah, banyak gadis dan perempuan pada tahun itu mengalami banyak hubungan yang menindas ataupun dibatasi oleh pasangan mereka. Dan yang kedua ada gambar Look Mikey. Look Mikey adalah sebuah lukisan yang dibuat oleh Roy Lichtenstein pada tahun 1961 yang menggunakan kanvas dan juga cat minyak. Lukisan ini secara luas dianggap sebagai jembatan antara ekspresionisme abstrak dan juga karya pop art. Look Mikey menandai penuh penggunaan pertama Lichtenstein atas teknik lukis untuk memproduksi representasi dari budaya pop art yang selalu setia dan dengan demikian menyindir dan juga mengomentari tentang produksi massal pada masa itu. Beliau membuat perubahan yang sangat signifikan dari karya aslinya, termasuk memodifikasi skema warna dan juga perspektif, sambil tampak membuat pernyataan tentang dirinya sendiri. Berlanjut ke Weda's Pop Art Portrait atau bisa disebut WPAP. Pada tahun 1990, Weda kembali merancangkan sebuah cara untuk mengilustrasi dengan gaya baru. Karena usia beliau yang sudah beranjak 40 tahun, maka beliau kesulitan untuk menggambar potret sebuah muka dengan detail seperti sebelumnya. Weda kemudian mencoba ilustrasi menggunakan gaya kubisme dalam gambarnya, dan sekarang tumbuh dan populer dalam kalangan masyarakat bahkan hingga saat ini. Lanjut ke karakteristik pop art. Karakteristik pop art adalah penerapan teknik dan juga tema dari budaya populer. Aliran pop art juga sangat mudah dinikmati karena objeknya mudah ditemui, bentuknya juga unik dan ikonik. Dan berikut adalah karakteristik dari pop art. Yang pertama tentunya menggunakan tema dan juga objek yang populer. Lalu yang kedua ada penggunaan warna primer dan juga warna komplementer yang sangat kontras.
atau mencolok. Yang ketiga, menggunakan garis yang jelas dan merepresentasikan simbol. Kemudian yang keempat, ada penggunaan kata atau teks yang sangat besar dan juga menggunakan font yang tegas. Yang kelima, ada penggunaan partikel seperti komik. Next, ada penggunaan dari icon ataupun gambar-gambar produk yang terkenal. Dan yang terakhir, seniman pop art biasanya menggunakan gambar dari daerah ataupun budaya yang jadi arus utama, baik dari bentuk mentahnya ataupun yang sudah diubah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Dwi Ardiansyah, mewakili teman-teman dan rekan tim saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.